pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mus'ab Abdurrahman dalam acara Confess TV yang akan menemani Anda selama 5 menit ke depan dengan berita-berita menarik dan terpercaya. Baik pemirsa, kita masuk ke berita pertama dari Timur Tengah. 18 warga Gaza dilaporkan tewas akibat serangan yang terus dilancarkan oleh Israel. Pada Sabtu 22 November 2025, serangan Israel di jalur Gaza Palestina menewaskan total 18 warga. Dikutip dari Al Jazeera, 4 orang tewas di dalam kendaraan akibat serangan drone yang diluncurkan di jantung kota Gaza. Selang beberapa menit, serangan lain tertuju ke pusat kota Deir el-Balah dan menewaskan 2 orang warga. Tidak hanya itu, sebuah rudal juga menghantam kamp pengungsi Nusairat dan menyasar sebuah rumah serta menewaskan 4 orang anak. Sementara itu, bombardir Israel di jalur Gaza dalam kurun waktu tersebut telah menyebabkan belasan warga Palestina luka-luka dan 8 korban tewas dengan titik pasti keberadaan yang belum diketahui. Tindakan Israel yang terus mengirim serangan tersebut menunjukkan bahwa gencatan senjata hanya terdapat di atas kertas, dengan pihaknya yang terus melanggar perjanjian gagasan Amerika Serikat sejak 10 Oktober lalu. Sebelumnya, menurut data dari UNICEF, serangan Israel telah membunuh sekurang-kurangnya 67 anak Palestina di jalur Gaza sejak gencatan senjata bulan lalu yang diasas oleh Amerika Serikat. Di tengah gelombang serangan Israel di Gaza, jumlah korban jiwa anak-anak terus bertambah. Juru bicara UNICEF, Ricardo Pires, mengonfirmasi insiden pada Kamis 20 November, di mana seorang bayi perempuan tewas setelah rumahnya di Khan Younis, Gaza Selatan, dihantam serangan udara oleh Israel. Ini terjadi selama gencatan senjata yang disepakati. Pola ini sangat mengejutkan, terang Pires soal jumlah korban jiwa sejak 11 Oktober lalu. Dengan hari pertama penuh gencatan senjata antara Israel dan Hamas, seperti dilansir dari Al Jazeera. Sementara itu, pihak Hamas menyebut bahwa gencatan senjata berpotensi gagal akibat serangan yang diberikan Israel. Pada Sabtu 22 November 2025, kelompok militan Hamas memprediksi bahwa gencatan senjata akan gagal sebab runtutan serangan mematikan yang diluncurkan oleh Israel di jalur Gaza. Hamas melalui salah satu pejabat seniornya memberitahu mediator bahwa mereka marah karena serangan Israel di Gaza tidak berhenti meski mereka menghormati gencatan senjata yang diusulkan oleh Amerika Serikat. Kami meminta para mediator untuk segera turun tangan guna mencegah gagalnya perjanjian sebagaimana yang diinginkan pendudukan, ucap pejabat yang namanya disamarkan tersebut. Dalam pernyataan lain, pihak Hamas melanjutkan, pelanggaran sistematis Zionis terhadap perjanjian tersebut telah mengakibatkan ratusan orang gugur sebagai martir akibat serangan dan pembunuhan yang terus-menerus dengan dalih yang dibuat-buat. Pelanggaran ini juga telah menyebabkan perubahan garis penarikan pasukan pendudukan yang melanggar peta yang telah disepakati. Sedikitnya 21 warga Palestina tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan udara Israel di berbagai lokasi di jalur Gaza, menjadikannya salah satu pelanggaran terbaru terhadap perjanjian gencatan senjata yang telah berlaku selama 6 minggu. Di sisi lain, militer Israel merilis pernyataan yang mengklaim telah menewaskan atau menangkap lebih dari selusin pria bersenjata Palestina yang terperangkap di sebuah terowongan di bawah kota Rafah. Klaim ini diperkuat dengan pernyataan mereka, beberapa saat yang lalu, pasukan yang beroperasi di Rafah Timur menemukan dan menangkap seorang teroris lain yang berusaha melarikan diri dari infrastruktur teror bawah tanah di wilayah Rafah, terang militer Israel. Meskipun kesepakatan gencatan senjata telah dilaksanakan, Israel dilaporkan terus melancarkan serangan udara dan tembakan sejak Oktober, menyebabkan ratusan kematian terjadi.
Menurut data Otoritas Kesehatan Palestina, serangan-serangan Israel di Gaza selama periode gencatan senjata tersebut telah menewaskan lebih dari 300 orang. Pihak PBB melalui juru bicara Sekretaris Jenderal Stephen Dujarric telah menyampaikan kekhawatiran mereka atas kondisi gencatan senjata yang tidak stabil tersebut. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Mus'ab Abdurrahman undur diri dan sampai jumpa.